Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku juga yang kami sayangi. Apa kabar? Saya merindukan kiranya Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya melanjutkan ibadah ini, kalau panjenengan bisa mirsani di belakang saya, di sana ada pemandangan bahwa kursi-kursi kita masih ditumpuk dengan rapi. Itu semua menandakan bahwa kita sampai dengan saat ini belum melaksanakan ibadah di gedung gereja. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku tetap beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing melalui kanal YouTube atau sering kita sebut sebagai ibadah online. Hal ini kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dan kerinduan kita semua untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang sampai saat ini masih belum reda di sekitar kita. Baiklah, untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam suasana ibadah, dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Ibadah keluarga dalam rangka pendaratan pertama unduh-unduh PPG tahun 2020 pada saat ini, kami laksanakan atas pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita awali ibadah kita dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 60, bait 1 dan bait yang ke-7, Hai makhluk alam semesta. Mari kita satukan hati kita dalam doa untuk mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan selalu membersamai kami, bahkan dari hari demi hari di tengah-tengah wabah COVID-19, Tuhan
kami boleh bersyukur senantiasa merasakan penyertaan dan pimpinan-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau anugerahkan, semua yang sudah Engkau sediakan untuk kami nikmati. Sungguh itu bagian dari pemeliharaan-Mu atas kehidupan jasmani dan juga rohani kami. Tuhan, kami juga mohon ampun bila sepanjang perjalanan kehidupan kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan kami dan mengutuskan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa, kalau pada saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama di dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Itu semua hanya karena izin-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat pembimbing pada ibadah keluarga malam hari ini, diambil dari 2 Tawarikh 31, ayat yang ke-20b sampai dengan 21, yang demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Mari ayat sebagai pembimbing ibadah kita pada malam hari ini kita sambut dengan kita kembali memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 49, bait pertama dan kedua. Firman Allah, jayalah. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu hati berdoa mohon penyertaan Tuhan agar kita diberikan kemudahan di dalam membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami hendak bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Nyatakan ya Bapa kuasa-Mu atas kami, dan berkatilah supaya apa yang boleh kami baca dan renungkan
Senantiasa kami boleh diberkati dan hidup kami boleh diubahkan oleh karena belas kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan dan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Sebab segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab Ia telah melakukannya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama tadi, sebagai ayat nats diambil dari ayat yang ke-23, yang demikian firman-Nya. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Dan sebagai judul renungan pada malam hari ini adalah masyurkan nama Tuhan melalui persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah malam hari ini adalah ibadah keluarga dalam rangka pendaratan pertama unduh-unduh PPG tahun 2020 yang pelaksanaannya akan dilakukan besok tanggal 5 Juli hari Minggu tepatnya 2020. Bagi panjenengan dan saya selaku warga GKJW, melaksanakan unduh-unduh adalah sudah menjadi satu hal yang biasa atau sudah tidak asing lagi. Karena Hari Raya Unduh-Unduh adalah merupakan
tradisi iman GKJW yang berasal dari masyarakat agraris, yang mana itu merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan karena panennya berhasil. Sedangkan unduh-unduh sendiri itu berasal dari kata ngunduh, yang arti secara umum adalah memetik atau memanen. Namun Bapak Ibu dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, lebih dalam dari sekedar bersyukur kepada Tuhan karena panennya berhasil. Perayaan unduh-unduh senantiasa kita lakukan mempunyai makna yang lebih dalam, yaitu kita sedang menghayati dari mengungkapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan, dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita semuanya tentu merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah berhenti, baik secara fisik, baik secara mental maupun secara rohani. Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Agar sebagai manusia kita bisa bertahan untuk hidup, bahkan lebih dari itu, Tuhan juga sudah menganugerahkan berkat yang luar biasa, yaitu melalui penebusan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Itulah makna dari perayaan unduh-unduh yang akan kita lakukan dalam rangka untuk menunjang kegiatan Komisi Pembangunan dan Perawatan Gereja di tahun 2020, di mana masih banyak programnya yang belum dilaksanakan. Dan yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, unduh-unduh kali ini kita laksanakan di tengah-tengah situasi yang serba sulit, yaitu adanya pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Suatu kondisi yang memang menjadikan tantangan dan pergumulan tersendiri bagi kehidupan gereja dan warganya. Kita semua sedang diperhadapkan dalam situasi dilematis untuk mengadakan perayaan unduh-unduh saat ini, di mana saat ini warga jemaat sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan di tengah-tengah berbagai macam kesulitan. Ada banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan mungkin sebagian dari kita juga merasakan hal yang sama. Tetapi kalau unduh-unduh PPG ini tidak dilaksanakan, jelas bahwa pekerjaan pelayanan atau program-program yang sudah direncanakan, bahkan yang tahun kemarin tertunda pelaksanaannya, yaitu seperti pengecatan dan pemeliharaan gedung gereja, serta pemeliharaan rumah kapanditan, dan yang lainnya juga akan terkendala. Itulah dilematisnya. Dengan demikian pelaksanaan unduh-unduh kali ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga yang disediakan Tuhan bagi setiap kita untuk kembali mencari dan menemukan makna, mencari dan menemukan cara bentuk penghayatan baru dalam rangka mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Oleh karena itu, marilah kita mendasari dengan kita merenungkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan yang
terdapat dalam bacaan kita malam hari ini, yaitu dari Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan 32. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 22 melukiskan satu penderitaan yang dialami oleh Raja Daud. Dan penderitaan itu kalau kita bandingkan jauh melampaui semua penderitaan yang kita alami saat ini. Daud adalah seorang yang kudus dan saleh. Namun banyak mengalami penderitaan yang sangat berat dan sungguh luar biasa yang datang dari sesamanya, terlebih dari mereka yang memusuhinya. Daud banyak mengalami penyiksaan fisik yang sangat luar biasa, bukan oleh karena kesalahannya. Dan penyiksaan itu bukan hanya dari satu atau dua orang saja. Daud mengalami penderitaan karena merasa ditinggalkan dan ditolak oleh manusia. Dan bahkan seakan-akan dikucilkan oleh Allah. Penderitaannya yang sangat berat dan besar itu digambarkannya bagaikan tulang yang terlepas dari sendinya. Bahkan ia dapat menghitung tulang-tulangnya sendiri. Penderitaannya itu sangat menyiksa hingga pada psikis atau sampai dengan jiwanya. Hal itu nampak di ayat 15b yang demikian. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Penderitaan yang dialami Daud ini membuat ia menjadi lemah, stres, dan tidak berdaya. Bahkan tidak sanggup berkata-kata untuk membela dirinya sendiri. Penderitaan fisik menjadi penderitaan batin, dan penderitaan batin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Sehingga kehidupan Yakub menjadi lemah dan patah semangat. Keberadaan Daud yang sungguh memprihatinkan ini membuat ia tidak punya harapan apa-apa. Tidak ada satupun yang dapat dijadikan modal dalam rangka menyelamatkan dirinya. Bahkan sekali lagi Tuhan pun seolah-olah melupakannya. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Daud banyak mengalami penderitaan, namun bagi Daud penderitaan itu tidak membuatnya menjauh dari hadirat Tuhan. Daud tetap teguh dan setia hanya kepada Tuhan Allah yang dipercayainya sebagai juru selamat. Pada saat Daud menyampaikan keluh kesahnya ke hadirat Tuhan, pada saat itu pula Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal itu bisa dibaca di ayat 23 sampai dengan ayat 25. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud juga sanggup bersaksi tentang siapakah Tuhan Allah.
kesaksian itu disampaikan kepada banyak orang di lingkungannya dengan maksud agar orang banyak itu juga percaya, dan Daud mengharapkan bahwa orang-orang itu bisa memuji dan memuliakan nama. Bukan hanya itu saja, Daud juga rindu untuk berkarya, rindu untuk berbuat, agar semua orang dari segala bangsa, suku, ras, bahkan orang kaya, orang miskin, orang yang berdosa sekalipun yang ada di atas bumi ini, diarahkan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud sanggup dan dengan penuh semangat menjalankan misinya ini, oleh karena ia telah merasakan besarnya tekanan penderitaan yang dialaminya. Dan seiring dengan penderitaan itu, dia pula telah lebih dahulu menerima anugerah Tuhan. Lalu mengapa di tengah penderitaan yang tak tertahankan itu, Daud masih bertekad memuji Tuhan? Karena pengalaman bersama komunitas beriman bahwa Tuhan peduli pada mereka. Itu yang membuat Daud tetap mau dan tetap bertekad untuk bersaksi kepada semua orang. Jadi walaupun saat ini Daud dijepit habis-habisan oleh musuh, dan sepertinya Allah juga tidak peduli, iman bersama umat Tuhan tidak pernah luntur. Itulah prinsip dari Daud. Apalagi kenangan pemeliharaan Tuhan begitu lekat dalam ingatan pemazmur atau lekat di ingatan Daud, membuat kesusahan tak mudah menghapus pengalaman penyertaan Tuhan. Lalu, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari kisah Raja Daud tadi? Ketika Daud menghadapi kesulitan dan pergumulan di dalam hidupnya. Pelajaran yang pertama adalah Raja Daud tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan, serta tetap tekun berdoa kepadanya, sekalipun dalam keadaan yang terjepit seperti itu. Pelajaran yang kedua adalah Raja Daud tetap memandang bahwa kesetiaan dan kebaikan Tuhan pada masa lalu sebagai dasar pengharapan saat ini dan pada masa depan. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, Raja Daud tetap menatap masa kini dan masa depan dengan keyakinan iman di dalam Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kuasa, serta keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja membawa kebaikan bagi dia dan bagi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Lalu ada pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama terhadap kita semua. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini yang sedang dalam kondisi sulit? Seberapa tuluskah kita telah menghormati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang telah menyaksikan kemuliaan Allah terhadap orang lain, seperti yang dilakukan oleh Daud? Dan apakah kita telah memperkenalkan kemuliaan Allah terhadap orang-orang terdekat kita? Pertanyaan itu tentunya jawabannya di hati Bapak, Ibu, Saudara, dan
juga saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, unduh-unduh kali ini memang kita lakukan dalam situasi yang sangat sulit, situasi yang serba dalam keadaan yang kurang. Namun yang perlu menjadi perhatian dan menjadi perenungan kita semua, seperti yang telah dilakukan oleh Daud. Memang sekalipun saat ini kita sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa akibat dampak dari virus COVID-19, kita tentunya harus tetap bisa melakukan unduh-unduh yang akan terlaksana besok hari Minggu tanggal 5 Juli nanti. Dan unduh-unduh itu menjadikan momen yang disediakan gereja untuk mewadahi semangat dan rasa ucapan syukur warga jemaat dalam mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Semoga persembahan yang akan kita aturkan pada momen unduh-unduh nanti kita dasari oleh sikap hati yang benar, yang bersukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Memang sekali lagi keadaan kita sedang dalam kesulitan. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Ketika sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, ketika dijepit habis-habisan, bahkan Allah seakan-akan tidak peduli. Tapi Daud tetap berharap dan senantiasa memandang Allah yang akan memberi pertolongan. Dengan memiliki sikap yang seperti itu, akan mendorong kita untuk tetap bisa memuliakan nama Tuhan dengan wujud mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui Hari Raya Unduh-Unduh PPG tahun ini. Bukan seberapa besar yang dilihat oleh Tuhan Yesus, bukan seberapa banyak yang dilihat oleh Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kita bisa memaknai persembahan yang terbaik dari yang kita miliki. Karena ukuran yang baik satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Tetapi kalau yang menjadi ukuran seberapa banyak, tentu bagi yang kurang mampu atau bagi yang kurang beruntung, yang tidak memiliki banyak, mereka tidak akan mampu mempersembahkan yang baik. Tetapi ukuran Tuhan adalah siapapun yang mempersembahkan harus mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Ingat kisah persembahan janda miskin yang ditulis di Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Selamat merayakan Hari Raya Unduh-Unduh PPG tahun 2020 untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan selamat menikmati berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita melalui persembahan. Monggo Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mempersiapkan untuk mempersembahkannya sambil disertai pujian dari Kidung Jemaat
302 bait yang pertama. Kuberi persembahan. Kita bersama akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk perenungan yang boleh kami alami dan kami rasakan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap apa yang kami dengar dan renungkan. Bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menguatkan serta mengingatkan pada setiap kami bahwa keterbatasan tidak harus menjadi penghalang bagi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, kami bersama-sama dengan keluarga kami mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan unduh-unduh PPG tahun 2020 di GKJW Jemaat Simomulyo. Kami mohon ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, agar kami tetap dimampukan untuk mengucap syukur, meskipun keberadaan kami saat ini di dalam situasi dan kondisi yang diliputi oleh berbagai macam kesulitan, pergumulan, karena adanya wabah virus COVID-19. Dan semuanya itu hanya dengan mengandalkan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia pelaksana unduh-unduh. Kiranya Tuhan pun berkenan menyertai saudara-saudara yang menyiapkan segala sesuatunya, sehingga perayaan unduh-unduh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, pada malam hari ini kami menyerahkan juga persembahan yang telah kami himpun bersama-sama di keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini pun layak untuk dijadikan sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat dan kejujuran, agar apa yang dilakukan senantiasa hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, baik di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, ataupun di bidang lainnya.
Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kelegaan kepada saudara-saudara kami tersebut. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak yang sedang berusaha untuk mencari sekolah yang lebih tinggi. Baik yang dari SD ke SMP maupun SMP yang menuju ke SMU, juga yang ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran, berkati dan bersamai para orang tua yang sedang mengupayakan segala kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah bagi anak-anaknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah negeri ini, berkati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan seluruh jajarannya, bahkan sampai dengan para pemimpin yang ada di daerah. Berkati agar semua mempunyai kesehatian untuk menghadapi tantangan yang sedang terjadi dan dengan tidak ragu, dengan yakin bahwa saatnya Tuhan akan hadir menyatakan kuasa untuk pemulihan atas negeri dari wabah COVID-19. Berkati para dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya, dan petugas-petugas pengamanan yang semuanya berjuang dengan rela, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan tenaganya, waktu, pikiran, bahkan mengorbankan nyawanya untuk sebuah kebaikan bagi sesama yang sedang menderita karena adanya virus COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada malam hari ini. Bahkan mungkin malam hari ini ada yang hendak beristirahat. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kiranya Tuhan membimbing dan menuntun kami sepanjang malam hari ini, dan esok hari kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan jalannya ibadah pada malam hari ini. Apabila banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Inilah Bapa, seruan, doa, dan pengharapan serta permohonan kami. Biarlah kami tidak hanya mampu mempersembahkan materi, tetapi juga mampu mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku, ibadah malam hari ini segera kita akhiri dan kami undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji sekali lagi pujian Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama dan bait yang ketiga. Bagi Yesus ku serahkan. Hidupku seluruhnya
Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai dengan penuh sukacita dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan baru kepada kita dalam menjalani hidup ini, dan untuk itu marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang dan kekuatan senantiasa membimbing dalam kita menjalani kehidupan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Demikian ibadah pada malam hari ini, dan untuk ibadah-ibadah selanjutnya, baik ibadah Rebo maupun ibadah Minggu, masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing dan dengan pelayanan online seperti saat ini. Dan jangan lupa, tetaplah menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak sosial, tetap di rumah apabila tidak terlalu dibutuhkan, agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan teknis dari Panitia Unduh-Unduh PPG tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Wismo Harjo. Pada Bapak Penatua Wismo Harjo, disilahkan. Matur nuwun, Gusti berkahi. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami atas nama Panitia Unduh-Unduh PPG dari Blok 4, 7, dan 8 ingin menyajikan dari teknis pelaksanaan Unduh-Unduh PPG yang akan kita adakan tanggal 5 Juli nanti. Yang pertama, teknis dari Unduh-Unduh. Yang pertama adalah amplop persembahan unduh-unduh yang akan kita bagikan melewati ketua blok masing-masing. Itu adalah salah satu persembahan ucapan syukur unduh-unduh PPG yang akan berlangsung. Dan yang kedua, teknis yang kedua, di sini panitia menerima natura dari blok 1 sampai 9 yang nilainya 150.000, dan natura itu berupa sembako bisa dan berupa masakan bisa. Kalau berupa sembako, saya berharap tentunya blok bisa menyerahkan tanggal 27-nya, dan bila mana blok membuat natura masakan, mohon blok menyerahkan di saat tanggal 5 Juli jam 9 sampai selesai. Dan untuk selanjutnya, natura dari blok 1 sampai 9 akan kita jual bebas. Tentunya nanti harganya yang memberi harga adalah panitia. Bila mana ada warga jemaat yang ingin membeli natura, maka nanti panitia akan menyediakan nomor HP. Di situ Bapak Ibu bisa menghubungi panitia, dan Bapak Ibu natura yang mana yang panjenengan kehendaki. Itu, nggih. Dan untuk yang teknis selanjutnya, di dalam perayaan unduh-unduh PPG ini, panitia juga menerima natura dari warga. Bila mana ada warga yang ingin mempersembahkan natura, saya berharap warga jemaat mungkin yang menyerahkan
atau menyumbangkan naturanya yang berbentuk sembako, sekali lagi boleh diserahkan tanggal 27 terakhir, dan bila mana warga menyerahkan masakan yang basi atau mudah basi seperti masakan, bisa diserahkan tanggal 5 Juli jam 9 sampai selesai. Demikian untuk atau penjualan bebas. Dan untuk yang ketiga, di sini panitia juga akan mengadakan lelang tertutup atau lelang Amerika yang tidak biasanya kita adakan. Lelang tertutup ini, panitia menyediakan 3 natura, di situ akan kita nomori, natura 1, 2, dan 3. Dan masing-masing natura ini warga jemaat diberikan nomor WhatsApp atau nomor WA. Warga bisa menawar lewat WA yang disediakan oleh panitia. Misalkan natura 1, ada warga menawar 150. Ada warga yang menawar 50. Tetapi ada yang menawar 250 sebagai pemenang. Semua yang sudah masuk WA penawaran panjenengan, itu panjenengan wajib untuk membayar. Oke. Sekali lagi bahwa penawaran panjenengan berapapun yang ikut lelang tertutup, jemaat wajib untuk membayar. Dan bila mana di saat lelang tertutup ini ada harga yang sama sebagai pemenang, maka panitia memutuskan pemenangnya adalah yang terdahulu, yang lebih dulu masuk, yang lebih dulu menghubungi lewat WA. Sekali lagi, untuk lelang tertutup ini, panjenengan bisa melalui WA, tentunya panjenengan bisa menyebutkan nama panjenengan, dari blok mana, yang dikersakake niku nomor berapa, natura nomor berapa, panjenengan menawar harga berapa. Dan nanti pembayaran bisa tunai, bisa tunda, bisa transfer. Itu sedikit dari teknis yang dibangun atau yang kita adakan di dalam lelang unduh-unduh PPK yang akan berlangsung tanggal 5 Juli nanti. Dan kami juga mengundang Ketua Blok 1 sampai 9 untuk bisa hadir tanggal 5 Juli nanti, tentunya ikut ambil bagian, tentunya menerima telepon dari warganya masing-masing. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan dengan penuh sukacita kami selaku panitia sekali lagi mengharap Bapak Ibu warga jemaat Simomulyo untuk ikut ambil bagian di dalam perayaan unduh-unduh PPK tanggal 5 Juli nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.